Selamat siang, jumpa lagi dengan kita di Jogja Mac. Kali ini kita akan membahas MacBook Pro Retina 2013 15 inch yang versi tahun 2013 dan juga dengan Core i7. Sebenarnya versi ini tidak ada perubahan desain dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2012 juga udah dikeluarkan untuk pertama kalinya kakaknya 2013 ini, dan ini adalah versi keduanya dengan i7 kalau nggak salah Intel generasi keempat, enggak kelima. Kemudian jumlah clock speednya adalah 2,4 GHz yang bisa turbo sampai sekitar 3 GHz. Kemudian masih juga menggunakan RAM onboard, dimana RAM-nya nggak boleh diotak-atik ya guys. Jadi bawahnya udah 8, kalau kalian mau 16 harus cari yang CTO. Lalu masih juga dengan SSD NVMe. SSD nya besarnya kapasitas adalah 256 GB, dan ini kecepatannya sekitar mungkin 4 kali lipat SSD biasa yang ada di laptop. Kemudian kalau kalian mau upgrade, harga SSD Apple yang ori sendiri mungkin kisaran 4-5 juta guys. Jadi harus teliti bener ya. Kenapa MacBook Pro ini dinamakan juga dengan MacBook Pro Retina? Karena MacBook ini menggunakan layar LCD Retina. Jadi itu namanya Retina ya guys, di LCD nya ya. LCD Retina itu support resolusi hingga 2000 megapiksel atau detailnya adalah 2880 kali 1800 megapiksel, sehingga hasil yang ditampilkan akan benar-benar tajam. Sangat cocok buat para fotografer, videografer, ataupun editing multimedia yang lainnya. Terus untuk editing video sangat cocok sekali, karena selain dibantu dengan LCD Retina yang resolusinya udah sangat besar, di MacBook Pro ini juga dilengkapi dengan VGA, dual VGA. Jadi masih pakai Intel HD 4000 legendaris yang dari tahun 2012 saya udah tahu. Ditambah lagi dengan Nvidia GT 650M 1 GB. Jadi total internal dengan Nvidia adalah 2,5 GB untuk VRAM-nya saja guys. Sangat bagus untuk rendering video maupun desain grafis lainnya. Kemudian MacBook ini juga mendukung OS dari yang lama, mau pakai El Capitan juga bisa, mau yang terbaru pun bisa. Kita udah ada dengar rumor yaitu OS Big Sur. Kemudian paling bagus sih saya saranin pakai Mojave aja, atau enggak High Sierra yang masih yang paling cepat dan stabil untuk saat ini. Kemudian untuk ketebalannya ini cukup tipis guys, mungkin hanya sekitar 2 cm, dan beratnya bobotnya 2 kg dengan besar ya. Kalau untuk tas, kalian mungkin perlu tas khusus laptop guys, ya bisa mudah dibawa kemana-mana, tapi masih cukup enteng untuk 2 kg dan memang sangat cocok. Apalagi bawa keluar pun baterainya masih bisa tahan sampai 5 jam, bahkan bisa lebih, tergantung kalian managing consuming baterainya, diatur ke brightness-nya ataupun backlight keyboardnya ya, masih sama juga dengan ada keyboard backlight, dan masih belum touchpad ataupun touch bar, jadi kalian masih bisa hemat banyak baterai menggunakan MacBook ini. Kemudian di sisi yang lain, ini termasuk ekonomis untuk MacBook yang bisa mengeluarkan layar LCD hingga sampai resolusi 2K atau di atasnya. Ini harganya cuma
12 juta aja guys, jadi mending cepetan. Di sini kita nggak bakalan, biasanya cepet habis, kita aja udah cuma tinggal satu ini tahun 2013, dan menurut kita masih worth di tahun ini karena masih bisa support OS yang terbaru, dan untuk disaingkan dengan MacBook tahun 2017 ataupun 2020 masih nggak bakal kalah. Jadi masih worth untuk kisaran 5 tahun ke depan lah. Mantap. Jadi gimana? Nggak usah mikir-mikir lagi, langsung cek ke toko aja guys. Dan ikutin, like terus, subscribe kalau kalian mau ikutin next kita akan review yang baru-baru lagi. Like dan subscribe terus ya guys, komen.